Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali mahasiswa sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai pembelajaran bahasa Inggris, khususnya mengenai noun phrase dan noun clause. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan apa itu frasa dan apa itu klausa. Mudah-mudahan Anda sudah memahami perbedaan antara frasa, klausa, dan juga kalimat. Untuk noun phrase sendiri atau kata frasa kata benda, sebuah kata benda itu dapat dimodifikasi dengan beberapa cara. Jadi, Anda bisa menambahkan kata di depan kata benda, kita gunakan istilah pre-modifier, atau kita bisa menambahkan kata setelah kata bendanya, atau kita istilahkan dengan istilah post-modifier. Ataupun kita menggabungkan keduanya. Jadi, sebuah kata benda, nanti dia bisa ditambahkan kata di depannya, juga bisa tambahkan kata setelahnya. Jadi kita kenal dengan istilah pre-modifier dan post-modifier. Seperti di sini saya sudah menyiapkan beberapa contoh. Misalnya ada kata girl. Ada kata girl di sini adalah kata benda. Lalu Anda bisa memodifikasinya. Girl-nya seperti apa? Misalnya di sini the beautiful young girl. Jadi kita tambahkan kata di depan kata bendanya. Atau kita sambung lagi dengan kata di belakangnya. Girl standing in the stage. Di standing in the stage di sana memodifikasi girl. Sama dengan halnya dengan the beautiful young. Juga memodifikasi girl. Tapi di sini posisinya berbeda. Contoh lain misalnya ada data. Kemudian kita bisa tambahkan kata di depan data. Apa misalnya? Apakah personal data, atau nanti kita juga bisa nambahkan kata setelahnya, setelah kata data tersebut, misalnya entered by the users, testing equipment for wireless network, dan sebagainya. Jadi konsep dasar dari noun phrase adalah bagaimana kita bisa memodifikasi sebuah kata sederhana, kata benda sederhana, kita bisa modifikasi dengan menambahkan beberapa atribut baik yang di depan kata bendanya atau setelah kata bendanya. Setelah ini kita akan menjelaskan lebih detail masing-masing bentuk dari pre-modifier dan post-modifier. Kita lanjutkan. Kita fokus ke bagian pertama, pre-modifier. Pre-modifier seperti yang dijelaskan di awal tadi, dia berada di depan kata benda. Jadi before a noun. Kemudian yang paling banyak digunakan sebagai pre-modifier adalah adjective atau kata sifat. Misalnya apa? Ada kata car, kata benda. Anda bisa tambahkan misalnya beautiful car. Kemudian bisa Anda tambahkan lagi misalnya old, a beautiful old car. Bisa tambahkan lagi misalnya kata Italian, a beautiful old Italian touring car. Jadi walaupun di sini ada banyak kata, ada a beautiful old Italian touring dan car, yang menjadi intinya di sini adalah car. Sedangkan yang lain di sini adalah informasi tambahan. An expensive antique silver mirror. Ini seperti yang saya katakan tadi bahwa yang paling banyak digunakan untuk memodifikasi kata benda dengan format pre-modifier adalah adjective. Dan di dalam bahasa Inggris, ini juga menjadi sebuah keunggulan dari bahasa Inggris. Anda bisa menambahkan beberapa kata sifat di dalam noun phrase. Misalnya ada kata car tadi Anda bisa tambahkan fungsinya untuk apa, terbuat dari mana, warnanya, bentuknya, dan sebagainya. Jadi ini kita sebut dengan istilah adjective order. Jadi di dalam bahasa Inggris, beberapa kata sifat itu bisa diurutkan berdasarkan aturan yang sudah disepakati. Pertama, yang Anda lakukan adalah menentukan dulu apa nounnya, maka nounnya diletakkan di belakang. Kemudian Anda tinggal tambahkan nanti apakah determiner namanya. Determiner ini bisa berupa artikel.
Kemudian bisa menyatakan posesif, milik ya, our, my, her, dan sebagainya. Ya. Kemudian bisa berupa kata tunjuk, that, those, this. Ya. Bisa berupa number, jumlah. Ya. Bisa berupa jumlah yang tidak tentu, misalnya apa? Several, some. Ya. Kemudian juga bentuk-bentuk determiner lainnya. Ya. Kemudian setelah itu Anda bisa lanjutkan dengan quantity, jumlah. Ya. Kemudian Anda lanjutkan dengan opinion atau observation. Jadi persepsi kita terhadap benda tersebut. Misalnya apa? Beautiful, expensive, ya, delicious, amazing. Ini semuanya opinion ataupun observation. Ya. Setelah itu baru kita ikuti dengan physical description. Jadi bagaimana bentuk fisiknya. Ya. Jadi misalnya benda itu seperti apa ukurannya, besar atau kecil, ya. Kemudian apakah dia masih baru atau sudah tua, ya? Apakah dia bentuknya petak, bulat ataupun segitiga, ya? Atau yang terakhir nanti bisa Anda tambahkan dengan warnanya, ya. Jadi ini warnanya Anda lihat di sini, size, age, shape, and color. Ini terkadang di beberapa referensi ini bisa shape dulu baru age atau sebaliknya, ya. Jadi ini sebenarnya tidak terlalu strict untuk physical description. Tapi yang bagian yang biru ini strict, ya. Anda harus mengikuti urutannya. Ya. Kemudian setelah physical description Anda bisa tambahkan originnya, ya. Dari mana dia berasal? Ya, di sini ada Italian, Spanish, Thai, American, dan sebagainya. Dan kemudian Anda bisa ikuti dengan materialnya apa, ya. Terbuat dari apa dia? Gold, wooden, leather, ya. Kemudian qualifier, fungsinya untuk apa atau perannya sebagai apa, ya. Misalnya di sini fungsinya untuk sport, maka sport car. Ini fungsinya untuk dinner table. Jadi Anda bisa membuat sebuah kata, memodifikasi sebuah kata yang tadinya hanya satu kata, Anda bisa modifikasi menjadi sebuah frasa. Ya. Misalnya kata table, maka Anda bisa membuat our big, round, brown, Spanish dinner table. Oke, jadi dengan begini Anda sudah bisa membuat sebuah kalimat yang kompleks nantinya. Oke, untuk bagian pertama kita sudah menjelaskan mengenai pre-modifier, khususnya mengenai adjective order. Di bagian berikutnya, di video berikutnya, nanti kita akan menjelaskan bentuk lain dari pre-modifier. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa adjective adalah bentuk yang paling umum atau yang paling banyak kita jumpai pada pre-modifier. Oke, saya rasa untuk video kali ini cukup. Mudah-mudahan Anda paham tentang konsep pre-modifier, khususnya mengenai adjective order. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.